إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mana wa ammal hubbu fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astarakum ya ahla darki wa ya ahla tawbahil batin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid darin amin. Wa ammal hubbu fillah fa huwa min asyrafil maqamat wa arfa'iha. Qala Allah ta'ala walladzina amanu ashaddu hubban lillah fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adapun cinta fillah dalam urusan Allah Ta'ala, jadi mencintai Allah itu kayak apa? Yaitu mencintai, menyenangi lah. Mencintai, menyenangi, cenderung lah bahasa kita. Nah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, itu termasuk maqam yang paling mulia dan paling tinggi itu maqam. Allah berfirman, bermula mereka-mereka itu yang beriman asyaddu bersangatan mereka itu hubban, cinta lillah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi dari kecintaan itu menghasilkan makna ridha lah. Nah, jadi kecintaan itu didapat bisa nah, pertama lantaran ilmu, kenal, makrifah lah, kenal lawan Allah Ta'ala. Cirinya lainnya itu banyak mengingat. Ya Allah, man ahabba syai'an kasura dzikruh. Barang siapa mencintai sesuatu banyak mengingatnya. Allah berfirman fasawfa ya'tillah, pada suatu hari datang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biqaumin, kepada satu kaum yuhibbuhum, yang Allah cintai mereka, dan yuhibbunah, dan mereka pun cinta kepada Allah Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 golongan yang barang siapa 3 macam lah. Barang siapa nang 3 macam itu pih pada seseorang, wajada maka ia dapat bihinna dengan 3 macam itu halawatul iman, manisnya keimanan itu. Nah, kalau manis tuh ada lagi, hendak malapas-lapas iman tuh kayak apa aja kada tergoda. Nah, naik ke kafir 100 juta. Nah, ada lagi. Kenapa? Karena ini merasa manis iman itu mengalahkan duit 100 juta tadi. Nah, jadi kayak apa supaya manis iman kita? Itu 3 macam. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya ialah nang paling ia cintai oleh seseorang itu mengalahkan selain Allah dan Rasulnya. Jadi kalau urusan Allah, urusan Rasul, ya paling utama dulu lah. Nah, paling utama. Aika mengaji ini nah, ya Allah, urusan Allah dan Rasulnya aja. Nak begawi, kadang pikir, boleh lah. Kadi mau panas nah, kawan. Banyak kayak lowongan-lowongan tapi sayang lah, malah pas ilmu nih sayang.
Qala alaihi salatu wassalam, ahibbullah lima yaghzukum bih min ni'amih wa hibbuni bihubbillah. Cintailah, ujar Nabi, akan Allah Subhanahu wa taala itu 5 karena satu alasan. Ngapa? Min ni'amih, dari seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan, yaghzukum bih, yang kalian nikmati. Yalah, kita makan beisukan kamarian. Rezeki siapa tuh? Rezeki Allah. Kan jar Nabi itu, tahadu tahabu, sering tahadu, saling berhadiahlah, karena berhadiah itu menumbuhkan rasa cinta. Atau yang kedua, jubilatil qulub ila man ahsana ilaiha, budaya hati, tradisi hati itu cenderung kepada orang yang berbuat baik lawan hati seseorang itu. Kenapa kita tuh kada cinta lawan Allah? Padahal nikmatnya itu senantiasa kita nikmati setiap hari, ya kan? Setiap waktu, setiap saat. Sebuting aja jawabannya. Kada ingat bahwa itu nikmat Allah. Oh iya. Cakanya kita ingat dan sadar setiap hari yang kita nikmati nikmat Allah, timbul tuh rasa cinta. Kenapa? Karena Allah baik lawan kita. Nah, timbul tuh rasa cinta. Nah, kalau sudah cinta, maka kemanisan iman percaya lawan Allah Ta'ala dan urusan Allah itu senang tuh kita mengerjakan, kerja terpaksa lagi lah. Wahibbuni, dan cintailah wajah Rasulullah akan diriku ini, bihubbillah, dengan sebab kalian tuh mencintai Allah. Wa ma'nal hubbi lillah mailun wa ta'alluqun wa ta'alluhun. Sama, hati itu cenderung bergantung, sama beingkut. Yajidul abdu fi qalbih, yang hamba itu mendapatkan di hatinya, ila dalikal janabil aqdasi rafi', kepada sisi nang mulia nang tinggi, yaitu Allah tadi. Nah, jadi hati kita nang cenderung bergantung, bepingkut, beupang lah, mengarah selalu kepada Allah. Nah, apabila ada di hati kayak itu, cinta tak? Cinta tak? Nah, kayak ahim nih, amanah aja berjalan, keingatan hendak nukarakan bini, majes sih mah, cibar maya kon, ya kan? Jadi kamanah aja hati itu cenderung lah bergantung kesuka ingatan aja. Nah, lalu hendak membawakan oleh-oleh. Ini aku bepasan lalu nikam menabrataan. Menikam sudah bebini, belum bebini, kawitan ada Allah juga. Apabila kamana-mana itu jangan tangan 10 bulik lah. Sunnat hukumnya membawa oleh-oleh itu, sunnat lah, sunnah hukumnya. Nah, bawakan walau bisyikit tamratin, walaupun sebelah kurma. Nah, jadi nang di rumah ini harus sadar, jangan memandang sebelah kurma, mayu sahapa ada sebelah kurma itu. Nang pentingnya tuh orang ingatnya tuh, nah ingatnya, nang kita ingatnya tuh, nah membawakan, menukarakan, nah itunya nang ianya lah. Jangan pandang hadiahnya, nikmatnya, pandang mun'im nang memberi nikmatnya itu. Jadi kemana-mana tuh karakan apakah, jangan sayang duit, janganlah. Anfiq ya Allah, nafkahkan harta engkau. Anfuq ya, niscaya aku berikan nafkah kepada engkau. Jadi nafkah itu nang wajib itu nafkah keluarga lah, nafkah anak bini itu. Insyaallah bagus tuh rezeki kamu, insyaallah bagus tuh rezeki. Ada aja rezekinya. Mashuban binihayati taqdis wa tanzih. Nah, jadi ketika hati kita cenderung lawan Allah Ta'ala itu dipenuhi dengan sepenuh-penuh pensucian dan ghayat ta'zim wal haibah lillah, sepenuh-penuh membesarkan wal haibah dan karisma lawan Allah Ta'ala itu. La yukhalitu syai' min khawatir at-tashbih, jangan mencampurkan akan Allah sedikit jua pun daripada lintasan menyerupakan Allah. Saku Allah yang kayak ini kada.
Wala yumazu syai'an min awhami takyid. Jangan tercampur Allah tu sedikit jua pun daripada prasangka waham nang kaya Allah Ta'ala tu kaya nginikah, betangankah, bebetis, jangan ada lah. Kalau betangan bebetis atau kaya benda nang lain berarti Allah tu sama lawan benda nang lain, berarti kada kawasa Allah, ada kawasa berarti Allah menyalahi daripada alam semesta ini nang benda-benda tu kan. Allah tu mukhalafah, menyalahi lil hawadis bagi makhluk. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah Ta'ala itu maha suci, maha tinggi daripada semua keterserupaan dan bagaimanapun seperti kaum mujassimah. Ini menyerupakan Allah berjisim. Allah Ta'ala itu kayak ngini jadinya. Nah kita ahlu sunnah ada dak nang kayak itulah. Jadi Allah Ta'ala itu kada berupa dan kada berbentuk dan kada semak seperti siapa-siapa. Nabbana ala hadha lianna ba'd al-amal alladhi la basair lahum idza sami'u bi ahwali ahli Allah wa bi adwaqihim min mahabbatillah qad tusbaqu ila qulubihim wa afhamihim wa sawisu wa awhamun azimatul khatar shadidatud darar wa awhamu azimatul khatar wa shadidatud darar. Nah kami waspadakan, ujar Abdullah Ba'la al-Haddad, atas ini Yazidin. Nang ini cinta lawan Allah. Karena sebahagian orang awam yang mereka itu la basaira lahum, nang kadada beisian rasa mata hati. Apabila mereka mendengar dengan kelakuan-kelakuan ahlullah dan mendengar dengan zauqiyah. Zauq itu apa? Rasa-rasa mereka orang-orang ahlullah tadi. Rasa apa? Fi mahabbatillah, nang tenggelam dalam kecintaan Allah. Qad tusbaqu ila qulubihim wa afhamihim wa sawisun hamun 'azimatul khatar wa syaddid darar. Terkadang masuk atau didahului ke dalam hati mereka orang awam, pahaman mereka itu oleh was-was. Was-was itu apa? Bisikan-bisikan, prasangka-prasangka yang berat, yang besar, al-khatar, kekhawatirannya, dan bersangatan berat mudaratnya. Kan? Kayak mencintai Allah aja, saku nang kayak gini, mencintainya saku nang kayak gini. Kan? Zauqiyahnya orang nang merasakan asyik kada makan, kada minum, kada guring malam, orang mencintai Allah. Jadi orang awam ini mendengar, saku aja nang kayak gini, gitu. Nah itu timbulkannya tasbih, menyerupakan Allah, kayak mencintai makhluk nang bebenda ada. Summa inna man sadaqa fi mahabbatillahi ta'ala. Kemudian apabila seseorang itu benar di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, da'ahu dzalik ila isarillahi ala ma siwah, pasti memotivasi kepada inya itu untuk mengutamakan Allah dan urusannya atas gelabah, mengalahkan siwahu, urusan selain Allah, ya kan? Harus Allah lah. Di begawi urusan mencari duit, oh masong-songnya tulah subuh parai. Nah, ya apa itulah. Wa ila tashmir li sulki sabili qurbihi wa ridha. Dan apabila benar orang itu kecintaannya lawan Allah, maka orang tersebut itu bersungguh-sungguh untuk menjalani jalan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhaan Allah. Kayak apa? Jalan mendekatkan diri yaitu ibadah. Waridhah kayak apa? Yaitu ibadah, la taat. Karena ridhanya Allah Ta'ala itu Allah andak di dalam taat. Itu aja. Ada mau Allah mengandak ridha itu di dalam maksiat, selalu Allah andak di dalam taat. Nah jadi di taat itu bersungguh-sungguh dalam taat itu salah satu cara atau jalan mencari keridhaan Allah Ta'ala tadi. Wa ilal jiddi fi ta'atih, dan pulang bersungguh-sungguh dalam taatnya. Wa badl istitafi khidmati, dan mengerahkan sekemampuan kita bagaimana berkhidmat menghambakan diri dan Allah. Wa tarki ma yushghilu an dzikri, dan meninggalkan perkara apapun yang menyibukkan kita sehingga lupa dengan Allah. Wa husni muamalati fi kulli syai, dan membaguskan muamalah dengan Allah dalam setiap sesuatu. Kayak apa muamalah dengan Allah tuh? Nah, dari segi ibadah, puasa, anggap muamalah dengan Allah. Nah, kayak apa puasanya nang bagus? Nah, ya kan?
hanya kawa puasa itu kan khawas barang, pun kada kawa khawasul khawas. Nah, kan ada puasa awam, yaitu puasa menahan makan, minum, lapar, haus itu. Dan ada orang puasa khawas, bagaimana itu menahan, di samping menahan makan minum, tapi juga ia menahan dirinya dari segala sifat-sifat yang tercela. Nah, puasa khawasul khawas bagaimana? Di samping menahan makan dan minum dan menjaga sifatnya daripada sifat-sifat yang tercela dirinya, dan juga menjaga hatinya itu bagaimana supaya jangan sampai lupa lawan Allah Ta'ala. Masya Allah lah, kan? Muamalah lawan Allah kayak itulah. Wa ma a'zama ma yadullu ala mahabbatillah, wa min a'zami lah ma yadullu ala mahabbatillah husnul ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pokok yang paling penting yang menunjukkan orang itu bujur kada cintanya lawan Allah, yaitu membaguskan mutabaah mengikut lawan Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dengan cara mutabaah itulah, itu salah satu poin penting bahwa orang itu menunjukkan cinta kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, padahakan Muhammad lawan umat engkau, mun engkau jara Allah cinta lawan aku nih, lawan Allah, fattabi'uni, padahakan Muhammad ikuti aku jara Nabi. Itu suara Nabi kan kayak itu bersuara. Qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau mencintai Allah, ikuti aku jara Nabi. Nah, jadi ini Tuhan juga menyuruh, Allah juga menyuruh Nabi kita. Nah, kalau sudah mutabaah lawan Nabi, mutabaah itu dua, ada mutabaah zahir, ada mutabaah batin. Mutabaah zahir yaitu bagaimana Rasulullah makan, tangan kanan, ikuti tangan kanan. Nah, kayak apa Rasulullah masuk WC betis kiri, nah, ikuti betis kiri. Kayak apa Rasulullah masuk masjid betis kanan, ikuti betis kanan. Nah, itu mutabaah namanya, mengikut. Nah, jangan masuk masjid betis kiri, masuk rumah betis kiri, masuk jamban betis kanan umat. Nah, itu kada mutabaah. Nah, jadi salah satu poin penting nang untuk menyebabkan kita mutabaah lawan, menyebabkan kita cinta lawan Allah Ta'ala itu, yaitu mutabaah lawan Nabi kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan wahai Muhammad, seandainya jikalau engkau mencintai Allah Ta'ala itu, fattabi'uni, ikuti aku jar Nabi. Nah, jadi mutabaahnya itu dua macam. Jadi ada mutabaah zahir dan ada mutabaah batin. Mutabaah zahir itu bagaimana? Yaitu bagaimana nang digawe Rasulullah, ikuti. Nah, Rasulullah ketujuh berminyak haram. Berminyak haram ya. Jadi selama minyak haram itu kalingutan di awak, maka kita itu ditulis sudah mutabaah lawan Nabi. Di situ menunjukkan abdal nang larang. Abdal nang larang lah. Nah, supaya apa? 2 hari kada hilang harumnya. 2 hari. Jadi bau ketek seadanya kalah. Nah, bau harum awak lah. Nah, nyaman juga. Mamtabarihu zadaqloh. Siapa nang pakai apa? Bau wangi-wangiannya itu bagus, akalnya itu cerdas lah. Zada bertambah akalnya. Napa aja bina buntu pahaman napa bau masam. Dulu ngaji lon pasuni. Ngaji lon pasuni. Belakang ada dapat sidin mempaham sul pakeh bare. Yahrum sidin. Aku saya sidin dapat kayak zada akluh bertambah cerdas akal. Di antaranya lagi mutabah Rasulullah, mutabah zahir bagaimana? Rasulullah anggap pakai baju putih. Selamanya pakai pakaian putih, baju putih, kopiah putih. Nah, maka orang itu sudah ditulis mutabaah lawan Rasulullah. Ada haji je bolehkah pakai kopiah putih? Siapa melarang? Siapa melarang? Bawa kemari.
telepon kita. Wah haji nah. Lain kah? Kira haji tadi. Datang. Buka aja mah dek. Pahami lah usul pakai pahami. Inya ini apabila dalil itu umum wa yabqa ala umumih ya maka kekal atas keumumannya kecuali mendatang dalil yang menunjukkan kekhususannya itu dulu. Nah, wa yabqa ala umumih ya kekal atas keumuman itu hadis atau dalil kecuali ada petunjuk atau dalil yang menunjukkan dalil umum itu dikhususkan. Seperti apa? Ahabbu siyabikum al-bayad. Sebaik-baik pakaian kalian itu adalah bayad, putih. Lah. Putih, warna putih. Itu umum, lah. Umum, adakah dalil khusus haji? Lah. Datang di mana aja orang maharam makan haji itu aja baju putih. Nah, aku padahkan kronologisnya. Itu masalah panggilan bayai, masalah panggilan. Apabila orang itu ngarannya Muhammad Ripai dipanggil Pak haram hukumnya bayai, haram hukumnya. Karena memanggil orang bukan dengan nama yang sudah diberi nama. Itu adalah orang tuh kada haji, kada berhaji kita panggil orang berhaji. Nah kiasnya nih belum kias satu. Nah tahu orang tuh kada haji haram kita. Kenapa? Karena kita berdusta lah anggap kita. Nah, berdusta. Nah lain halnya kita kada tahu kada jadi masalah lah. Di Arab tuh ya Ahmad berinting biar otoh di negaranya. Tapi orang Arab Ahmad. Nah. Lalu segelintir orang nang kasalah pemahaman nang sesat pemahamannya itu. Kayak apa? Memaham gak ini? Gegara kita aja pakai kopiah putih, lalu orang tak kiau haji. Masalahnya dalil apa yang mengatakan kopiah putih itu haji? Adalah atau ciri yang paling identik dengan menunjukkan kepada haji itu kopiah putih adalah ada yang paling identik itu gelang haji. Ya kan Al-Haji Indonesia, begelang haji. Atau paspor nang digulu di sini apa ngarannya berkot. Nah, seorang ada haji mah dipakai identitas palsu identitasnya atau gelang haji itu ciri identik. Nah, sehingga orang mengira sudah berhaji tak kiau haji. Nah, di situ nang salahnya kamu sudah berhaji lah aja. Nah, sudah berhaji lah belum ya. Nah, atau iihnya. Berarti gegara inya tadi apa? Memalsukan ciri nang identik itu sehingga orang mengiranya sudah berhaji. Tapi nang mengiong ini bungol juga. Kenapa? Haji ya. Haji itu semua apa, Pak? Cuma Pak. Isim fa'il itu dilalahnya menunjukkan kepada hal atau madhi itu istiqbal. Dilalah halal hal menunjukkan atas masa sekarang. Musalli isim apa? Sim fa'il. Shaim isim fa'il. Orang yang sedang berpuasa. Shaim. Musalli orang yang sedang sembahyang. Jadi ketika orang yang sedang sembahyang, dia tuh di saat itu dipanggil musalli. Kan? Musalli. Orang sedang berpuasa dikira shaim, orang sedang berpuasa. Ya lah. Nah, tuntung sembahyang apakah dikira musalli masih? Tuntung puasa apakah dikira orang berpuasa masih? Ada lain. Nah sama hajun orang yang sedang berhaji, sedang wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Orang yang sedang berhaji. Jadi panggilan haji itu orang yang sedang berhaji. Nah, orang yang sedang berhaji. Nah, itu masalahnya. Ada kita ngomongnya di kampung haji memadahkan ini sudah berhaji berhari. Nah itu sudah pernah berhaji itu aja.
Nah, jadi jangan coba-cobalah membatasi keumuman hadis itu yang disunatkan memakai pakaian putih itulah dikhususkan untuk haji selama ada dalil yang mengkhususkan. Dahulu ada kawan nikah, dia tuh datang di Mekah, turis waktu itu, kau haji 2 tahun nikah, di hilir situ nikahnya noy, doa hilir situ. Aku nikah aja malam tadi, alhamdulillah jalan begamis aku aja, bebulang ya, seorang. Tapi dia khusus orang sudah haji aja gitu aja. Muka ada haji aja kada bisa begamis dia. Di mana aja aku dapat? Dalam tahrir. Tunggal lembaran ku ungkapi tahrir itu sampai habis 2 jilid kada kulihan nih. Datang di mana itu dalilnya bahapal lalu menyambet. 2 juz dah. Mangana beliau. Iya. Jadi wah ini beliau saling menyambet kitab tahrir aja oke. Jadi selama ada dalil yang mengkhususkan dalil yang umum, jangan dibatasi dengan khususlah. Biarkan tetap keumumannya, biarkan aja. Buka aja periksa usul fikih masalah am dan khas. Nah, jadi sunnah kita mutabaah lawan Nabi itu mutabaah zahir. Apalagi mutabaah zahir. Banyak kayaklah sunnah Nabi itu di dalam sembahyang tuh aja 500 kesunahan di dalam sembahyang, khamsumi'atin min sunanis shalah. 500 sunnah dalam sembahyang aja. Dalam sembahyang aja, apalagi di luar sembahyang. Nah, termasuk pengarang ini Al-Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad Al-Arif Billah Qutbid Da'wal Irsyad. Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad ini pengamal seluruh sunnah Nabi, Masya Allah. Hatta sampai rambut panjang dia amalkan sidin, imba panjang bae tatak sidinai lagi. Nah, jadi zaman bahari itu rambut panjang itu Rasulullah panjang rambut lah. Nah, karena ada satu hikmah di situ, apa? Mempengaruhi orang kafir. Oh ya Allah, panjang-panjang rambut, oh ini musuh anum-anum nih, lalu pindah gegah, ya Allah, sudah kena mental musuh itu kalah. Jadi sebelum perang fisik, perang mental dulu. Menikah rambut panjang mengaji sini bang, roh aku bener lah. No power. Mauri guru. Nah itu. Jadi dalam berperang itu sunatlah mempengaruhi mental musuh. Ini ngapa? Oh mak, rambut putih, uban hibak. Ya Allah, turun berperang aja musuh tuh. Ini musuh di hadapan tuha-tuha. Nyata manang sudah kita konyok-konyokakan gini. Lumpuh sorangan musuh. Lah. Habis. Nah itu mutabaah zahir. Nah, yang kedua ada mutabaah batin. Nah, bagaimana mutabaah batin? Nah, itu memandang bahwa diri kita, roh kita itu dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang bagawi sunnah atau nang wajib, nang sunnah kita gawi tadi, masuk jamban batis kiri, masuk masjid batis kanan. Nang bagawi jasad kita. Jasad kada kau bagawi amun kada roh kada kau bagawi amun kada hakikat roh, apa yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, amalkan keduanya, masuk masjid makai baju putih seolah-olah ya Allah dasar Nabi kita nang manggawinya. Lebah zahir dan batin dah, lakas bakaramat dah batin doangnya lah. Dan kau amalkan. Jadi ketika kamu baju putih makai minyak harum, rasa akan Rasulullah demikian. Bagaimana tidak? Karena roh dan jasad kita itu dari nur Nabi kita lah. Nang kita gawian Nabi kita di masa hidup beliau. Nah, zahir batin plus min nih mah belakabel terus kita sambung plus min benyala kan dalam kok. Benyala tarang orang melihat nih mah bahurung langit. Tapi jangan dicari nih itulah. Lipas burung gitu nah, parak lipasnya apa nih? Ya Allah. No power. Nyajar apabila kita tuh ada diisi aura langit, hewan-hewan tuh kucing ini ketujuh parak. Belum makan nggak di mana kayalah, ketujuh beparak. Nang makan 20 orangnya, kenapa kucing makan beparak lawan seorang? Nah itu diisi aura langit lah. Ujar di TikTok. Ujar di TikTok lah. Iya bang.
Low power. Satu, yang kedua, wajah face, penampilan wajah Anda terlihat lebih muda daripada usia Anda ya. Kalah. Ya juga cirinya. Jadi kita awit nggak bang? Awit anom, nah, awit anom. Bujurlah, tahu juga. Ada dede gitu. Habislah. Nah, itu mutaba'ah. Nah, jadi salah satu kita supaya dapat cinta dari Allah, bukti cinta kita kepada Allah yaitu mutaba'ah. Nah, kalau sudah mutaba'ah lawan Nabi tadi zahir dan batin, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Nah, kalau sudah cinta Allah lawan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah berikan keampunan lawan kalian dosa-dosa kalian. Kalau guru mentafsirkan ay wa yarfa'ankum hujubakum, Allah angkat hijab-hijab kalian. Terangkat hijab karena mutaba'ah. Pinandu nang beramal tadi siapa? Ya kan? Nang mutaba'ah lawan Nabi tadi siapa? Hakikat diri dan roh kita yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkat hijab. Lalu kasyaf. Kasyaf tuh kadanya nang tahu pang hati ahim, tahu pang nang apa nang digawi orang di dalam rumah, dalam sebelah kamar napa adakah itu kasyaf? Itu hissi, kasyaf syaitan pun bisa nang demikian. Tapi yang dikehendaki kasyaf arif billah itu kasyaf maknawi, terangkat segala objek apapun yang ia lihat termasuk dirinya, terangkat hijabnya, dindingnya terangkat, diangkat tirai, terlihat orang di dalam sebelah tirai itu, di sebelah objek tadi siapa hakikatnya, yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudahan kalau kita mengamalkan sampai mati, jangan dipapaculakanlah rasa nangka itu. Kemudian wa ammar ridha wallahu a'lam bissawab. Jam 10 udah. Low power.